cintaku. Jangan-jangan kau hiraukan hatiku. Putuskanlah saja pacarmu, lalu bilang I love you. Wow, jangan-jangan kau tak terima cintaku. Jangan-jangan kau hiraukan hatiku. Putuskanlah saja pacarmu, lalu bilang I love you. Balik lagi di Aca Gino. Bro Aki tadi sempat terputus cerita tentang keluarga. Seperti apa sih? Lanjut dong, boleh pakai mic-nya. Ya kalau keluarga sampai sekarang masih tahu kalau saya ini orang baik. Ini buka buku nih Maki. Gimana? Mudah-mudahan keluarga nonton Maki ya. Jadi masih baik, mudah-mudahan keluarga nggak nonton. Ini keluarga tahu kan? Tahu. Oke ya. Keluarga sampai sekarang masih tahu kalau anaknya itu orang baik kan, orang yang nggak melakukan hal-hal yang sifatnya bisa membuat malu keluarga. Tapi selama sampai sekarang saya belum pernah buat malu keluarga. Ya mungkin kenakalan saya kenakalan untuk diri sendiri ya, nggak berimbas kepada keluarga. Yang jelas saya mengetahui bahwa hidup ini memang kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang kita cita-citakan, kadang nggak kesampaian. Saya dulu cita-citanya pengen jadi kayak abang tuh, jadi vokalis. Cuman ya jadi pecandu kayak mana? Sebenarnya bukan cita-cita saya jadi pecandu sekarang kan. Cita-citanya kalau bisa dibilang saya pengen jadi presiden, di bawah presiden tuh gubernur. Asik. Tinggi jadi tadinya cita-citanya. Iya, sekarang lagi bergelut juga misalkan belajar bagaimana mengatur pemerintahan, karena ngelihat bangsa kita sekarang anak-anak mudanya sudah banyak yang terjerumus dengan hal-hal yang sifatnya bukan lagi memajukan bangsa, tapi membuat bangsa ini kadang-kadang malu kadang-kadang. Karena narkoba itu udah menjadi kebanggaan bagi generasi muda sekarang. Karena kan sifatnya pakai narkoba itu kalau udah pakai narkoba keren ya kan. Nah, jadi kita yang udah pernah ngalamin kadang-kadang bilang udah duluan kami istilahnya. Ketika ada orang yang nampain keren, kami cuma ketawa karena udah duluan kami yang ngerasain ya kan. Nah, saya udah keren dulu. Udah pernah keren, akhirnya kayak gini jadinya. Kalau dibilang dari segi umur, saya kayak Tia aja nggak percaya kalau umur saya 25 tahun kan. Memang tampangnya jadi pecandu narkoba itu ya kayak gini, cepat termakan oleh usia. Karena zat adiktif yang terdapat di dalam narkoba tersebut. Habis itu kan beban-beban yang kita pikul itu terkadang untuk jalan aja berat. Waktu masih aktif, ya kalau masalah finansial udah jelas ya kan. Yang paling buruknya itu pola hidup. Kapan waktunya malam, kapan waktunya pagi, kita nggak tahu tuh. Biasa pagi itu kerja, malam tidur. Kita pagi tidur ya kan. Malam jadi kalong. Malam kelayapan. Nah. Oke. Jadi kalau dibilang pola hidup, ya sekarang alhamdulillah semenjak berubah dan terus membantu teman-teman yang udah berapa tahun ini, pola hidup semakin hari semakin baik. Jelaskan kepada mereka bahwa kita udah menemukan jalan yang salah. Untuk mencari jalan yang benar itu dibilang susah, nggak susah, dibilang gampang, nggak gampang. Karena terkadang kita jadi orang baik ini juga stigmanya itu nggak bagus. Karena udah melekat di kita bahwa kita ini orang-orang yang nggak akan pernah bisa berubah. Orang-orang yang selalu membuat kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Jadi ketika kita berubah baik, kita ke masjid, kita ke pengajian, pasti ada orang beranggapan pencitraan. Betul. Nah, udah tobat ya kan. Jadi semakin hari ketika dibilang seperti itu kan kita minder sendiri ataupun kita terkadang marah sendiri. Saya udah baik loh, tapi kenapa nggak ada yang percaya sama saya? Apa perlu saya jelaskan? Saya Pak udah berubah sekarang. Saya nggak akan lagi kembali seperti yang dulu. Itu kan cuma ngomong aja ya kan. Jadi kita bilang ke teman-teman yang lain juga, ya memang kalau kita ngomong aja sih nggak ada buktinya. Kita tunjukkan, kita nggak perlu ngomong, kita tunjukkan bahwa apa yang kita lakukan sekarang memang benar-benar biar orang terkejut. Berarti perubahannya itu dari mana dia dapat? Kenapa? Kita kan gak pernah tahu Allah itu memberikan jalan kepada kita. Terkadang dengan menjadi pecandu narkoba, saya rasa ya kehidupan saya menemukan bahwa jati diri saya ini ya seperti ini. Alhamdulillah, Bang Aki sudah tobat. Alhamdulillah. Anak Tengku Imum. Ya, hari ini kan saya menghadirkan mereka dari Yayasan Gema sendiri di Aca Gino ini
sebagai bentuk dukungan juga ya terhadap teman-teman, ada saudara kita juga yang masih menjadi pecandu. Nah, kembali lagi ke Bro Irfan. Irfan, Gema ini pertama kali dibentuk, kalian punya apa sebutannya, pasien panggilannya atau bagaimana? Residen. Oke, sekarang untuk berkantornya sendiri kalian di mana ini? Untuk kantornya itu di Simpang Surabaya, Banda Aceh. Untuk rehabilitasinya kami buka di Ajun Jempit. Ajun Jempit. Nah, Iya. dengar-dengar juga kalau Gema ini adalah binaan dari BNN. Iya benar. Wow, nah banyak juga komunitas yang serupa dengan Gemanya sendiri. Mereka juga bergerak di bidang pemberdayaan di narkoba untuk para pecandu narkoba. Sebenarnya apa sih yang kelebihan kalian, keunggulan kalian dibandingkan dengan komunitas yang lain? Kalau masalah keunggulan, ya tiap-tiap komunitas mungkin punya keunggulan masing-masing. Kalau keunggulan dari kami, dari Yayasan Gema sendiri, kami punya structure yayasan dari bawah sampai ke atas itu bekas pecandu. Itu habis itu kami sebagian ada yang kami rata-rata lepasan dari binaan dari BNN, ikut rehabilitasi di BNN sampai bekerja di BNN seperti itu. Wow, Ya. bisa langsung direkrut seperti itu ya, Ya. Bro Irfan. BNN punya program program rehabilitasi yang bisa merekrut bekas pasiennya, bekas residennya, bekas kliennya untuk dijadikan konselor untuk membantu para pecandu-pecandu yang lain. Nah, karena ada seperti kata-kata slogan lah mungkin ya, hanya pecandu yang mengerti pecandu. Iya, betul. Gitu. Jadi BNN punya program khusus seperti itu, dan rata-rata seperti yang di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido itu 98% petugasnya itu bekas pecandu. 98%, Iya. hampir semuanya lah Iya. begitu ya. Hanya 2 atau 3 yang bukan pecandu. Wow. Nah, gitu yang basicnya. Ada yang basic psikolog, ada yang basicnya ini, tapi rata-rata mereka basicnya bekas pecandu. Oke, nah sebelumnya juga kita juga udah sempat mengundang beberapa komunitas narkoba ya. Narkoba ya. Nah, jadi ketika saya tanyakan apa keunggulan kalian, apa kelebihan kalian, mereka menjawab kami semuanya bebas narkoba. Nah, Iya. padahal dengan adanya kalian di sini membuktikan bekas pecandu narkoba juga mampu bisa untuk bangkit mensejajarkan diri kalian dengan orang pada umumnya. Artinya juga kalian paling paham tentang para korban. Iya. Ya, apa yang dirasakan yang kemudian melewati rasanya Sako itu seperti apa. Kan Iya. udah tahu, Iya. kerennya tadi juga udah duluan ya, Iya. Bang Iya. Bro Aki ya. Nah, satu lagi untuk masa rehabnya sendiri untuk dikatakan sembuh atau mereka keluar dari zona rehabnya tersebut butuh berapa lama? Sekarang kita buat rehabilitasi itu, buat rehabnya sendiri kita pakai untuk masa rawatan itu 6 bulan. 6 bulan. Tapi ada yang special case yang bisa sampai 9 bulan atau sampai setahun. Itu namanya kita bilang program panjang. Dan lebih ke mengarah sesuai kebutuhan. Kalau kebutuhan si klien kita itu memang butuh program panjang, ya kita kasih program panjang gitu. Dan itu sesuai dengan ada trauma dari keluarga yang mungkin yang sudah mengalami anaknya itu sekian puluh tahun sudah make gitu. Jadi ada trauma tersendiri buat keluarga, dan keluarga juga belum siap untuk anaknya kembali ke dalam keluarga. Kita bisa memfasilitasi itu. Jadi kita buat program panjang, ada seperti itu, ada proses pembinaan, ada juga yang gangguan sampai gangguan kejiwaan dan butuh perawatan yang sekian Panjangnya juga panjang. ya? Kita fasilitasi itu.
kita fasilitasi itu, gitu. Tapi yang sebenarnya yang kalau dari kitanya sendiri sih, yang paling berat itu sebenarnya bukan di programnya, Tapi stigmanya, diskriminasinya, diskriminasi masih ada ya zaman sekarang ya? masih. Oke. Nah, itu. Seperti apa beratnya itu? Sampai hari ini makanya itu kita orang berkumpul hari ini, kita sering sharing dalam komunitas kita. Kita untuk kembali ke dalam masyarakat itu untuk mencari kerja susah. Pernah terjadi penolakan nggak sih kalau dari Bro Ivannya sendiri? Ya, Jelas kami dari punya semua keluarga. punya masalah yang sama. Maka itu kita buat satu wadah, satu komunitas. Ayo kita kerja sambilan kita bantu adik-adik kita yang masih dalam kecanduan. Habis itu kita bisa di sini kita bisa jadi wadah untuk menunjukkan kita bisa, Oke. kami bisa. Gitu. Ini sesama teman-teman juga harus bangkit juga ya. Bangkit. Butuh dukungan juga dari Iya. masyarakat juga, dari lingkungan juga. Iya, benar. Bro Arya, ya pernah direhab ya pasti ya. Pernah. Saya ingin tahu prosedur ketika direhab tersebut diapain aja sih? Saya nggak ngerti ini. Sebetulnya sih nggak ribet sih rehab itu. Cuma paling ya dikasih pemahaman aja kita. Dikasih pemahaman, pola pikir kita seperti apa. Supaya kita, apa yang kita pikir dulu, pemahaman kita yang dulu itu salah. Diperbarui. Paling pola hidup. Yang kalau biasanya kita malam nggak pernah tidur. Iya, iya. Sekarang semenjak direhab, kita jadwalnya teratur. Mulai dari jam 10 malam kita tidur sampai sholat subuh, sholat berjamaah. Oke. Nah, Paling seperti itu. oke. Arya, kami orang awam Mm-mm. yang ketika melihat seseorang itu sebenarnya ciri-ciri bahwasannya dia adalah pemakai itu seperti apa sih ciri-cirinya? Sebetulnya sih simple. Dalam kategori ya matanya, Kenapa? postur tubuhnya. Oh, ini kena nih. Nah, Spesifiknya seperti apa matanya? matanya kadang merah. Yang Oke. namanya mata orang nggak tidur. Merah, hitam mungkin, mata panda lah kita bilang. Ah. Badan postur tubuhnya yang kurus. Indikasi. Kayaknya lu Indikasinya banget seperti ya, itu. Rais. Enggak, di mata enggak, matanya enggak ada. Mata. Enggak, tapi jangan ngejas orang juga. Oke. Nah betul, itu yang paling itu betul. pentingnya. Jadi Jangan. mentang-mentang badannya kayak Rais kurus, jangan langsung dijudge kalau dia adalah pemakai. Ah. Justru dia begini karena nggak makan. Nah, Bukan enggak makan. Nah, kalau matanya merah ataupun mata panda sembab ini bukan karena dia pemakai, Bukan. tapi putus cinta. Keren Arya. Tapi Arya masih malu-malu ya. lumayan sih. Lumayan, Karena masih kita malu. baru keluar dari dunia. Ya sebelumnya kita masih make. Dunia Nah, hitam. ada rasa ketakutan gak sih ketika kalian menjadi pemakai pecandu? Kemudian saya mendengar juga dari cerita orang-orang mereka seperti dihantui sesuatu, seperti dikejar oleh sesuatu yang mereka juga nggak paham. Ada? Alhamdulillahnya saya sih belum. Belum. Aki ada? Cerita dong Aki. Soalnya ini bersifat halusinasi atau memang real yang mereka lihat seperti itu? Ya mungkin kalau menceritakan ini bukan sebuah kebanggaan sih sebenarnya kan. Betul. Nah, cuman paling berbagi aja kepada orang-orang yang mungkin penasaran nih dengan kekerenan menggunakan narkoba ya kan. Kebetulan saya terindikasi narkoba parah itu sejak saya tinggal di Surabaya. Nah, jadi saya dulunya itu memang orang yang keras kepala, pemberontak dalam keluarga, dan saya nggak mau ikut sekolah. Jadi kalau disuruh sekolah, saya itu bolos. Nah, pernah dipaksa sama orang tua, kamu harus sekolah. Saya sekolah tuh nggak bisa jadi apa-apa, karena mau jadi bupati kayak kemarin tuh saya bilang mau jadi gubernur, tetap nggak bisa, udah duluan orang ya kan. Jadi kabur ke Surabaya, di sana lah. Di sana saya benar-benar mendapatkan kehidupan yang sifatnya ya kayak Kak Tia tanya, muncul wahamnya yang pertama. Waham itu kepercayaan diri yang berlebihan yang ada pada saya nggak pernah takut sama orang. Saya merasa kalau saya itu paling kuat. Saya merasa itu saya paling hebat. Itu waham yang saya miliki. Terus kalau misalkan dari segi halusinasi, saya sering mendengarkan bisikan-bisikan yang sifatnya bisa membuat saya tersugesti kalau saya ada orang yang sedang di samping saya, ada orang yang mengikuti saya punya tenaga dalam, saya punya ilmu. Nah,
Jadi di Surabaya sendiri kan banyak orang-orang yang sifatnya percaya dengan hal gaib seperti itu. Jadi sempat saya juga berguru di persilatan. Nah, jadi semakin parah ketika saya menggunakan yang namanya jenis obat-obatan. Itu pernah inek, terus ada pil koplo. Nah, di situ semakin parah. Sempat pernah mabuk, pulang mau ke kos, nggak sampai di depan pintu rumah, saya mau buka pintu, udah tergeletak di pintu tuh. Nah, nggak sampai buka, jadi tidurnya di depan pintu sampai besok pagi. Nah, itu muncul beberapa hal sampai yang tadi Kak Tia tanya. Kalau bayangan itu sering. Setelah saya berhenti, saya sering kadang-kadang pas lagi make juga, begitu putus zat, tidur ada bayangan yang besar yang membuat kita takut. Itu pernah juga ngerasain, pernah ngelihat. Nah, halusinasi ya berarti ya? Iya, jadi kalau dibilang semakin hari kadang-kadang semakin takut. Jadi kehidupan pun semakin memburuk. Pernah beberapa kali sempat mau melakukan bunuh diri karena keluarga udah nggak open lagi kan. Istilahnya saya jauh, saya setiap hari minta uang, terakhir keluarga nggak mau open ya. Dikirim uang tapi bukan untuk pulang, saya bilang mau pulang, tapi untuk beli barang haram tersebut. Iya. Jadi keluarga nggak pernah tahu bagaimana kehidupan saya di sana. Depresinya, kalau dibilang depresi, saya gangguan jiwa mungkin sudah mengalami gangguan jiwa. Cuman saya punya keinginan yang kuat, saya pasti bisa sembuh, saya pasti bisa pulih. Nah, mungkin kalau untuk narkoba sendiri saya nggak akan bisa sembuh, tapi hanya bisa pulih karena sugesti sampai sekarang itu masih. Kalau misalkan Kak Tia tanya, masih nggak pengen makin narkoba? Masih. Cuman sugesti itu selalu muncul, tapi karena kita punya kekuatan, kita punya harapan yang besar untuk masa depan hidup kita berpikir, udah berapa puluh tahun saya jalani, nggak ada hasilnya, malahan saya menderita. Nah, ketika ngelihat misalkan diajak sama teman, terkadang kita tolak, tapi kalau udah keseringan, namanya batas kesabaran kita manusia, apalagi teman yang ngajak kan ada hubungan emosional nih, langsung aja nggak enakan sama teman, ya kan. Coba kalau udah coba sekali, itulah yang parahnya. Nah, makanya kalau narkoba itu jangan pernah coba-coba. Ya, betul sekali, karena memang nggak ada manfaatnya sama sekali. Iya. Ini memutuskan harapan Anda untuk selanjutnya kalau masih menjadi pecandu ya. Apalagi seperti tadi Bro Aki nih bercerita, dia sempat pengen bunuh diri nih katanya. Karena melihat nggak ada lagi harapan untuk sembuh, untuk kembali, untuk diterima oleh lingkungan dan segala macamnya. Nah, bahkan bunuh diri ataupun mati, ya memaksakan diri untuk mati, ini bukan satu-satunya jawaban ya. Auto neraka, jalur prestasi ya. Kita balik lagi ya pemirsa, nanti jangan kemana-mana.